Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak mari bersama-sama kita mengambil waktu teduh sejenak. Marilah kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Mazmur 66 ayat 8 sampai 9. Pujilah Allah kami hai bangsa-bangsa dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Demikian firman Tuhan yang menuntun ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kasih Tuhan di dalam kehidupan kita itu sungguh indah. Hari lepas hari kita merasakan bagaimana Tuhan menuntun kita, menuntun pekerjaan kita, menuntun keluarga kita. Kiranya setelah kita melihat kasih Tuhan yang begitu besar, membuat kita semakin cinta, kita semakin mau meninggikan namanya. Mari bersama-sama kita puji namanya yang terindah, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segala, Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi kaum wanita akan menaikkan bait pertama, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada yang seperti Tuhan kita. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kaum pria, Kau yang termanis. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepada. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu.
kami sambil berdiri. Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita datang ke hadapan hadirat Tuhan untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan begitu melakukan segala sesuatu dengan begitu indah di dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan, kami mengaku bahwa kami masih sering menyakiti hati Tuhan. Kami masih sering melukai hati Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Karena itu kami mohon ya Tuhan, pada pagi hari ini di hadapan tahta-Mu yang kudus, kiranya Tuhan mau mengampuni kami Tuhan, melayakkan kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Setelah kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita dan berkomitmen untuk hidup dengan setia di hadapan Tuhan, tidak menutup kemungkinan bahwa kita tidak akan lagi jatuh di dalam dosa. Tetapi ada satu janji Tuhan yang mengingatkan kita bahwa hanya nama Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, hanya nama Tuhan yang akan membuat kita mampu bertahan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita memuji nama Tuhan, kita katakan hanya nama Yesus yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan hidup kita. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan yang tak mampu bertahan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Katakan hanya nama Yesus. Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, memberikan kita pengharapan. Harapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus,
ku kepastian. Saat tiada jalan menghadapi persoalan. Saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada dan memberikan Yesus jawaban bagi setiap ada kita. di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan yang kita hadapi, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jalan. Dengan yakin katakan hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus. Nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, Hanya nama Yesus. hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Kan ku kepastian. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengaku dosa kita. Berita anugerah terdapat di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Demikian firman Tuhan. Mari sambil berdiri kita akan membacakan petunjuk hidup baru. Kita mulai dari alamatnya terlebih dahulu. 3-4. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Janji Tuhan, ya dan amin di dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang kita tidak mengerti apa sih maksud Tuhan di balik setiap pergumulan, di balik setiap sakit penyakit yang kita derita, yang dialami oleh orang-orang terdekat kita. Tetapi Tuhan berjanji dan memberikan kekuatan bahwa Ia mengerti setiap pergumulan kita, Ia turut merasakan hal yang kita derita. Karena itu mari bersama-sama kita menyerahkan setiap pergumulan hidup kita menyerahkan setiap hal yang kita gumuli saat ini ke dalam tangan Tuhan.
Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, kita naikkan pujian. Indah rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti, dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. dulu ku tak tahu Tuhan, Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. tapi sekarang ku mengerti Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Indah rencana-Mu di dalam hidupku. Rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. kini ku melihat dan ku merasakan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Mari bersama-sama sambil berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Marilah bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama membawa doa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Doa syafaat akan dipimpin oleh Lause Eli. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami datang pada pagi hari ini, kami mengucap syukur karena Engkau telah memimpin setiap kami, kehidupan kami hari lepas hari, ada banyak hal yang boleh Tuhan kerjakan, Engkau telah berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah semuanya itu menjadi pembelajaran bagi kami, agar kami semakin dekat dengan Tuhan. Bapa, saat ini kami datang, kami beribadah, memuji menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang sudah memelihara kehidupan kami. Biarlah ya Bapa, kami tetap setia mengiring Tuhan, setia dalam ibadah, setia di dalam melayani Tuhan, dan kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang sakit dalam pemulihan, mereka yang usia lanjut, kiranya Tuhan yang akan menjamah mereka, Tuhan memulihkan, menguatkan mereka, memberikan kesehatan kepada mereka. Banyak sekali proses yang harus mereka jalani, pengobatan demi pengobatan yang mungkin membuat mereka merasa kurang nyaman. Tetapi kami percaya ketika mereka sungguh-sungguh bersandar, bergantung hanya kepada Tuhan, kami percaya semuanya itu Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk memulihkan mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi BP Sinode, Tuhan akan menolong setiap mereka yang duduk dalam kepengurusan Sinode GKT, mereka yang sudah Tuhan panggil untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka di dalam melaksanakan segala tugas mereka. Kiranya mereka juga bisa bertanggung jawab, baik secara pribadi maupun bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan tolonglah ya Bapa, setiap program yang ada di dalam kepengurusan BP Sinode, memberkati mereka untuk bisa mereka menjangkau banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Bahkan gereja-gereja Kristus Tuhan bisa senantiasa mendukung segala program yang sudah direncanakan oleh pengurus Sinode GKT. Bapak, kami juga berdoa saat ini bagi perdamaian dunia. Tuhan kiranya menolong, banyak sekali masih terjadi peperangan khususnya di daerah Timur Tengah. Tuhan tolonglah Engkau yang akan berkarya, Engkau menilik mereka ya Bapak, memberikan hati yang penuh kasih yang berasal daripada Engkau sendiri, supaya setiap persoalan bisa diselesaikan dengan jalan damai. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi perekonomian dunia, Tuhan juga menolong supaya perekonomian dunia tetap bisa stabil dan negara-negara yang ada bisa dapat beroperasi dengan baik, dan segala kehidupan yang ada boleh senantiasa mensejahterakan akan masyarakat. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Pagi hari ini kita akan diberkati dengan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Komsel Roma. Untuk Komsel Roma dipersilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, puji Tuhan, puji syukur, Roma berkesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Sungguh indah menjadi anak-anak Tuhan. Terus kita bersekutu untuk melayani Tuhan.
karena kita sudah dipilih anak-anak Tuhan, sudah tercatat di Alkitab kehidupan. Puji Tuhan, sebagian lirik pujian yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini biar menjadi berkat bagi kita semuanya. Sungguh senangnya, sungguh damainya, hidup rukun bersama. Sungguh indahnya, sungguh senangnya, sungguh damainya, hidup rukun bersama. Yesus ada di hatiku, Yesus ada di hatiku, bersama kita bersatu, membangun dunia. Mari bernyanyi bersama, puji dan sembah Dia. Raja sungguh indahnya, sungguh senangnya, sungguh damainya, hidup rukun bersama. Sungguh indahnya, sungguh senangnya, sungguh damainya, hidup rukun bersama. Yesus ada di hatiku, Yesus ada di hatiku, bersama kita bersatu, membangun dunia baru. Mari bernyanyi bersama, puji dan sembah Dia. Raja segala raja, Yesus ada di hatiku, Yesus ada di hatiku, bersama kita bersatu, membangun dunia baru. Mari bernyanyi bersama, puji dan sembah Dia. Raja segala raja, Yesus ada di hatiku, Yesus ada di hatiku, bersama kita bersatu, membangun dunia baru. Mari bernyanyi bersama, puji dan sembah Dia. Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Terima kasih untuk persembahan pujian dari Komsel Roma yang mengingatkan kita sungguh indahnya hidup rukun bersama melayani Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Suhartoyo. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita naikkan pujian, Engkaulah perisaiku.
perisaiku saat badai hidup menerpa. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwa. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Ku kan bertahan dalam tekanan, ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Tuhan berikan, yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus menopang dan memberikan kekuatan. Selalu ku kan bertahan di dalam tekanan, ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Pak Pendeta. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan yang pagi hari ini kita akan renungkan dari Kitab Injil Matius pasal 6. Kitab Injil Matius pasal 6. Kita buka firman Tuhan dari Kitab Injil Matius pasal 6. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Biarkan Alkitab kita terbuka. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
Kami naikkan syukur kepadamu Bapa di surga, karena Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau senantiasa berfirman menyapa kami, itu berarti Engkau sayang kepada kami. Kami mohon dalam pemberitaan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja menyelidiki hati pikiran kami, sehingga kami akan dibentuk, ditegur, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah krisis dunia ini. Kami mohon berkat-Mu untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati dan urapi khusus, sehingga kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini bukan dari pemikiran manusia, tetapi dari Engkau sendiri yang adalah Allah di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berseru, kami berdoa. Amin. Di dalam kitab Injil Matius pasal 6, ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Kitab Injil Matius pasal 6, ayat 5 sampai ayat 13. Tetapi kita akan membaca bergantian mulai ayat 9 sampai ayat 13. Ayat 9 sampai 13, saya akan membaca ayat yang ganjil, jemaat ayat yang genap. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita membaca katekismus hari ini, saya akan bahas dari pertanyaan 129. Saya akan bertanya, jemaat akan menjawab. Apa arti kata amin itu? Ada beberapa hal yang menjadi kebiasaan orang mengucapkan kata amin. Ada orang yang mengucapkan kata amin itu terlalu mudah dan terlalu cepat. Seorang hamba Tuhan yang berkhotbah lalu dia ngomong amin, amin, amin. Seseorang yang ngomongnya tidak jelas lalu kita ngomong amin begitu. Terlalu mudah kata amin itu untuk diucapkan. Lalu ada ekstrem yang kedua, ada orang yang jarang bahkan sulit untuk ngomong amin. Seharusnya dia berkata amin, tetapi dia tidak berkata amin. Bahkan dia merasa dirinya kok rasanya tidak enak kalau ngomong amin. Nah, ini ada dua model seperti ini. Saya teringat dulu saya punya teman waktu pemuda di gereja tempat kita berasal dari GKT Lawang sana. Dia selalu ngerasa nih hamba-hamba Tuhan. Dia membandingkan dengan hamba-hamba Tuhan. Apalagi kalau hamba Tuhan itu memimpin persekutuan doa. Kan kalau dulu ya di GKT Lawang itu kalau yang memimpin doa itu selalu hamba Tuhan. Ya. Saya persilakan dosa untuk memimpin doa syafaat begitu. Lalu dia memimpin doa syafaat itu, teman saya ini selalu ngomong begini, kalau yang memimpin dosa itu, aminnya itu lama gitu. Aminnya itu lama. Jadi panjang gitu. Aminnya itu selalu dinantikan oleh teman saya ini. Aduh, kalau persekutuan doa dipimpin dosa itu, apalagi kalau dosa itu pimpin doa syafaat, aminnya kok lama sekali aminnya ini.
Nah, kata amin ini kan selalu dinantikan. Betul apa tidak? Saya tidak tahu di sini. Yang mimpin doa syafaat, ada Lesa Hana, Lesa Eli, saya. Apakah kita kadang-kadang juga menantikan kata amin itu? Ya kan? Padahal yang saya buat itu minim 3 pokok doa, 4. Nah, lepas dari semuanya itu, kata amin itu adalah kata yang penting. Kata amin di dalam katekismus Heidelberg, pertanyaan 129 ini kalau kita membaca tuntunan yang dibuat oleh Sinode GKT, Departemen Dogma, kata amin ini juga dibahas di dalam pertanyaan 129. Apa arti kata amin itu? Dan kata amin itu sebenarnya dibahas sebelum-sebelumnya. Kata amin ini diambil dari cuplikan yang dibahas itu, yaitu rangkaian doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami di dalam katekismus, buku yang dibuat oleh Sinode GKT itu membahas tentang doa Bapa Kami, dan bagian yang terakhir saya mau bicara soal amin di sini. Nah, sebelum memasuki pembahasan kita melihat sedikit struktur doa Bapa Kami. Nah, kalau kita melihat struktur doa Bapa Kami, kita akan melihat ada seruan pembukaan, ada bagian pertama, ada bagian kedua, lalu ada yang namanya penutup doksologi. Doksologi ini ya yang berbunyi di dalam khususnya ayat yang ke-13. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah yang disebut dengan doksologi. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam Alkitab, doksologi ini diberi tanda kurung, betul apa tidak ya? Diberi tanda kurung. Itu berarti ada maksud tertentu di dalam doksologi ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, membicarakan soal amin, entah itu mudah diucapkan, entah itu sulit diucapkan, atau amin itu sedang kita tunggu ketika kita berdoa. Apa sih arti kata amin? Apa sih makna kata amin? Kita akan kembali ke teks di dalam Matius 6 ayat 5-13 di sini. Kata amin ini mempunyai arti yang pertama, yaitu berbicara tentang persetujuan dan pengakuan pada kuasa Allah. Kata amin di dalam bagian ini kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-13, dan janganlah kamu membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin diletakkan di bagian akhir. Amin ini adalah sebuah kata yang dipergunakan untuk merespon doksologi. Doksologi yang dimaksud di sini adalah pujian kepada Allah. Dialah Allah yang berkuasa atas dunia ini. Dialah Allah yang memiliki kerajaan. Dialah Allah yang memiliki kemuliaan. Ditutup dengan kata amin. Berarti kata amin ini hendak menunjukkan sebuah persetujuan. Kata amin ini hendak menunjukkan sebuah kebenaran. Kata amin ini hendak mengatakan seperti yang dikatakan oleh doksologi. Itu kalau kita lihat di dalam bagian ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika sudah berbicara tentang persetujuan pengakuan bahwa Allah itu adalah Allah yang berotoritas, Allah yang berkuasa, maka di dalam doa kita akhiri dengan kata amin. Amin itu berbicara, saya mengaku bahwa Dialah Allah yang mempunyai kerajaan di dalam dunia ini. Saya mengaku bahwa Allah lah yang sudah mendengar doa-doa saya. Saya mengaku bahwa Allah lah yang akan menjawab doa-doa saya sesuai dengan kehendak Allah. Itulah makna kata amin ketika kita berdoa. Kalau kita melihat catatan bagaimana umat Israel di dalam perjanjian lama berdoa, misalnya saja di dalam kitab 1 Tawarik, coba diklikkan 1 Tawarik 16 ayat 36. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Kata amin di sini berbicara tentang persetujuan, pengakuan. Sungguh-sungguh Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Allah Israel itu adalah Allah yang luar biasa. Dan diakhiri dengan kata amin. Merespon doa yang disampaikan oleh Daud. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan demikian ketika kita berkata amin, artinya doa saya sudah didengar oleh Tuhan. Dan doa saya itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan doa saya itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Suatu ketika ada cerita seorang laki-laki yang sudah menikah, mempunyai 2 orang anak. Satu anak umur 7 tahun, satunya 5 tahun. Keluarga yang ideal sekali. Suaminya berpikir begini, saya mau berdoa kepada Tuhan. Saya kok iri kepada istri saya. Istri saya di rumah saja. Enak di rumah. Kalau saya pagi keluar, malam pulang. Maka suami ini berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mohon Tuhan mengubah saya menjadi seorang wanita, menjadi seorang istri. Lalu karena Tuhan mengasihi dia, Tuhan menjawab. Baik, besok kamu akan menjadi seorang istri. Besoknya berubah peran. Ya toh? Suami atau laki-laki ini menjadi seorang istri, sedangkan istrinya menjadi seorang suami. Bangun pagi, karena dia sudah menjadi seorang istri, maka dia tahu tugas seorang istri. Bangun pagi biasanya apa ibu-ibu? Berdoa ya. Dengarkan renungan, betul bagus. Setelah itu nyalakan kompor ya toh, menyiapkan makanan, lalu menyiapkan kopi, lalu mungkin anaknya masih 5 tahun, mungkin nemeni mandi, setelah mandi mungkin menyiapkan baju, setelah menyiapkan baju mungkin ngajak anak itu sarapan, setelah ngajak anak sarapan itu suaminya bangun kasih kopi, setelah suaminya bangun kasih kopi, suaminya pergi kerja, dia ngantarkan anaknya ke sekolah, ya kan? Mikir lo bekal lagi, lalu mikir belanja lagi, makan apa siang ini, seperti itu. Lalu anaknya pulang sekolah, apa yang dilakukan? Waduh, bajunya kotor semua, besok dipakai lagi. Apa yang dilakukan oleh seorang ibu? Cepot segera, kamu ini apa nih? Bajumu kotor ini, besok dipakai lagi. Dicuci ya tuh, pakai yang paling cepat. Dijemur, besok dipakai lagi karena dia tidak punya baju cadangan. Seperti itu terus. Akhirnya hanya 2 hari. Laki-laki ini berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya Tuhan. Ternyata pekerjaan menjadi seorang istri itu begitu berat. Tuhan ampuni saya Tuhan. Tuhan, kira-kira jawaban Tuhan apa? Tuhan itu penuh kasih ya. Tuhan penuh kasih. Gak apa-apa. Kamu akan kujadikan laki-laki lagi. Tapi tunggu 9 bulan. Kenapa tunggu 9 bulan? Karena kamu sedang hamil. Ada 9 bulan nunggu lagi itu. Harus hamil lagi, berat lagi. Bapak Ibu, kadang di dalam doa kita ini seolah-olah, bukan seolah-olah, kadang-kadang berpikir Tuhan menempatkan kita itu di dunia ini dengan kondisi yang salah. Yang pendek kepingin jadi tinggi. Yang sudah hidup cukup kepingin lebih dari cukup. Ya toh? Yang sudah jadi suami kepingin jadi istri. Kadang-kadang kita kan seperti itu. Padahal Tuhan menciptakan kita dan Tuhan menempatkan kita. Tuhan itu tahu. Tetapi kadang-kadang kita membayangkan menjadi orang lain itu kok lebih enak, lebih nyaman. Menjadi saya sekarang ini kok tidak enak. Kadang-kadang pikiran kita itu seperti itu. Sehingga doa-doa kita ini adalah doa-doa yang ingin Tuhan itu mengubah hidup kita.
sesuai dengan keinginan kita. Kita lupa bahwa kata amin di dalam doa itu sebenarnya biarlah Tuhan mengabulkan doa saya, tetapi sesuai dengan kuasa Tuhan, kehendak Tuhan. Itu kata amin, itu bicara persetujuan. Saat kita mengucapkan kata amin, artinya kita memiliki pengakuan bahwa Allah itu mau dan mampu mengabulkan doa-doa kita semuanya sesuai kehendaknya. Yakobus 5 ayat 16b berbunyi demikian. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Perhatikan, doa orang yang benar. Orang yang benar, orang yang bukan egois, bukan mencari kepentingannya sendiri. Itu sangat besar kuasanya. Bila dengan yakin didoakan, dengan yakin ini dengan pengakuan kepada Allah, dengan persetujuan pada kehendak Allah. Itulah makna kata amin. Berarti kita mengakui dan setuju dengan kuasa Allah. Jadi jangan kecewa kalau doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Padahal saya sudah amin, tunggu waktunya. Apakah doa Bapak Ibu sudah menjadi doa orang benar yang punya keyakinan? Yang kedua, kata amin itu bukan hanya bicara soal pengakuan dan persetujuan. Kata amin di sini bicara soal penyerahan dan pengharapan pada Allah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lalu doksologinya, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Perhatikan frase karena Engkaulah yang empunya. Karena Engkaulah yang empunya ini bukan bicara soal kekaguman. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan Allah ini bukan bicara saya sungguh hati saya senang karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa yang punya kerajaan Allah. Bukan hanya bicara seperti itu. Karena Engkaulah kerajaan Allah itu bicara soal saya percaya bahwa hidup saya adalah miliknya, maka saya mau serahkan hidup saya kepadanya. Jadi kata amin di sini itu mempertegas pengakuan kita. Kata amin ini mempertegas pengakuan dan kemudian kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan pengharapan kita kepada Allah. Di sebuah desa Kristen, ada seorang yang mempunyai anak kembar. Satunya laki-laki, satunya perempuan. Ada kan kembar begitu ya? Ada ya? Lalu keluarga ini memberi nama anaknya Iman dan Amin. Kira-kira yang Iman itu yang laki-laki atau yang perempuan? Pak Danu? Laki, kalau Amin itu yang wanita ya. Ya betul gitu, betul memang. Jadi keluarga ini memberi nama anaknya yang laki-laki itu diberi nama Iman, yang perempuan diberi nama Amin. Loh, hurufnya sama loh ya, Iman Amin tinggal diwali-wali aja ya, betul ya. Nah, nanti siapa yang punya anak kembar kasih nama itu kalau laki-laki. Iman dan Amin. Lalu ada pendetanya tanya, loh kenapa kamu beri nama Iman dan Amin? Ngomong gitu. Bapak, saya pernah membaca di dalam Alkitab. Oh, orang ini hebat ini. Bahwa kata iman dan amin di dalam bahasa Ibraninya itu punya akar kata yang sama, studi katanya sama. Wah, pendetanya kagum. Wah, kok bisa ini? Kalah ini pendetanya. Iya, Bapak bisa lihat. Dari kata apa? Dari kata emun. Nah, nanti bisa lihat. Iman dan amin itu kalau diukur, emun. Ada MN. MN itu kayak konsonan huruf mati gitu. Ah itu, nah nanti bisa diselidiki. Wah betul juga ya. Bapak memberi nama Iman dan Amin.
Ini bicara apa? Bicara soal kalau kita beriman, kalau kita amin, itu harus ada iman. Kalau ada iman, maka harus ada amin. Kalau ada pengakuan, maka harus ada penyerahan. Tidak boleh kita hanya mengaku, tapi kita tidak berserah. Tidak boleh kita hanya tahu, tapi kita tidak mengaku, tidak berserah. Di dalam dunia ini, ada kalimat mengakui atau mengetahui, tapi belum tentu menyerahkan diri. Di dalam Alkitab. Inilah yang dilakukan oleh si iblis. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hei anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ini dikatakan oleh iblis. Iblis tahu bahwa Yesus itu anak Allah. Tetapi ngapain kamu ngurus saya sekarang, belum waktunya. Itu konteksnya itu ketika itu Yesus akan mengusir mereka, dipindahkan. Mereka tahu. Mereka mengakui bahwa Yesus anak Allah, tapi iblis tidak menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Sehingga iblis ini binasa. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berkata amin, berarti kita harus beriman. Berarti kita harus berserah, berpengharapan kepada Tuhan. Jangan kita seperti iblis. Tahu, tetapi kita tidak pernah berserah kepada Tuhan. Suatu ketika saya berkhotbah di satu gereja. Kebetulan di gereja itu pemusiknya itu tidak turun. Jadi pemusiknya itu tetap di sini. Lalu waktu saya khotbah kok tambah semangat begitu ya. Tambah seperti terbakar-bakar. Karena yang di sebelah saya itu ngomongnya, amin, amin, amin. Saudara harus percaya Tuhan, amin, Tuhan. Amin terus ini ya. Loh, kata amin itu bisa memotivasi loh. Betul apa ditanya? Loh, ini jujur aja. Bahkan ketika saya berdoa untuk orang yang sakit. Di sebelah saya ada ngomong amin. Itu atmosfernya itu lain. Maka jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Bukan saya mengajak kita untuk ekstrim sana. Amin-amin dengan mudah, bukan. Atau kita sama sekali sulit ngomong amin. Maksudnya itu, keluarkan kata amin itu tepat pada waktunya. Karena Bapak Ibu sudah tahu, amin itu artinya apa. Amin itu mengakui kedaulatan Tuhan. Amin itu percaya pada kuasa Tuhan. Dan amin itu bicara soal penyerahan kami, pengharapan kami hanya kepadamu. Kalau itu tepat, kalau itu memang benar, kalau itu tidak dibuat-buat, katakan dengan amin. Kalau teman, Bapak Ibu ketemu ngomong-ngomong gini, tepat sesuai dengan Alkitab, tidak salah, amin. Jalan hidupmu. Itu harusnya. Gitu. Kalau berdoa, ada orang berdoa dengan tepat, katakan amin, amini. Karena apa? Kalau amin itu bicara pengakuan, maka kita kalau mengatakan amin itu tidak boleh malu-malu juga. Bayangkan kalau kita bicara pengakuan, amin itu kan artinya pengakuan. Maka ketika kita ngomong amin itu harus dengan tegas, dengan penuh semangat, dengan jelas. Karena amin itu bicara penyerahan, maka kalau kita mengatakan amin itu harus dengan tulus, dengan ikhlas. Lahir dari hati yang sangat dalam karena merasakan kasih Tuhan. Itulah makna atau arti kata amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita pahami kata amin. Kita katakan tepat pada waktunya. Kita katakan kalau itu benar sesuai dengan firman Tuhan. Berani berkata amin? Berani? Mari kita berdoa. Silakan Bapak Eka Budiana bisa berdoa untuk firman Tuhan. Bapak yang puja, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama membaca, mendengarkan akan firman. Dan apa yang sudah kami dengar
kami boleh aplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan. Baik kami di rumah kami masing-masing, dalam keluarga kami, di dalam gereja masing-masing. Kedua paham-paham, saudara-saudara yang sudah sampaikan firman, pakai Tuhan senantiasa semakin heran di dalam. Amin. Terima kasih Bapak yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pak Pendeta, untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita pentingnya kita mengucapkan kata amin sebagai bentuk bahwa kita setuju pada kehendak Tuhan dan juga sebagai bentuk penyerahan dan pengharapan kita kepada Allah. Pada pagi hari ini kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Imamat 26 ayat 3 sampai yang keempat berbunyi demikian. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Mari kita membawa persembahan kita naikkan pujian. Betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu. Betapa aku bersyukur, betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, Allahku yang mulia, pelihara sempurna, Kau sertai langkahku selama. Syukur, ku bersyukur, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Betapa aku bersyukur. Kaum wanita saja, betapa aku bersyukur. Betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagi. Allahku yang mulia, kaum pria saja, kaum pria saja, mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selalu. Bersama-sama syukurku bersyukur kepadamu. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena sambil berdiri, syukurku bersyukur kepadamu. Sambil tepuk tangan Bapak Ibu. Ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena
Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur atas segala berkat Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, di tengah persekutuan ini, kami membawa setiap persembahan kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, kiranya boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu dan dapat dikelola dengan baik untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terlebih dari itu, kiranya Tuhan mengajarkan kami untuk menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami menyerahkan setiap persembahan kami. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya mengajak mari sambil berdiri, kita akan mengembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Allah. Kita naikkan doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Suhartoyo. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang mengasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, mulai siang hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk. Silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau beri.